Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat semua. Kali ini Wiryo Caram Channel akan berbagi informasi tentang cara membuat rencana anggaran biaya drainase atau saluran drainase dengan material beton tanpa tulangan. Ya, langkah-langkah penyusunan RAB atau RAB. Yang pertama, seperti biasanya kita melakukan survei lapangan dulu. Kemudian setelah mendapatkan data-data dari hasil survei lapangan, kita menuangkan dalam gambar rencana atau desain. Kemudian setelah gambar rencana kita buat, kita menghitung volume item pekerjaan. Kemudian setelah volume masing-masing item pekerjaan kita hitung, kita menghitung kebutuhan upah, kebutuhan bahan maupun kebutuhan alatnya. Atau dengan kata lain, kita menghitung analisis pekerjaannya. Kemudian setelah kita analisis kebutuhan upah, bahan dan alat, kita kemudian menghitung harga pekerjaannya. Nah, ini gambaran saluran beton yang akan kita hitung RAB-nya ya. Jadi ini perspektif, ini ada tanahnya ya, ada tanah asalnya. Kemudian ini perspektif yang hanya saluran betonnya saja. Ini saluran betonnya ya. Ini pasir alasnya. Nah, kemudian untuk dimensi penampangnya atau potongan melintang, ini lebar bersihnya 30 cm, kemudian kedalaman bersihnya 40 cm, kemudian tebal dindingnya 10 cm, tebal dinding sini juga 10 cm, yang bagian bawah dasarnya itu juga 10 cm. Kemudian untuk pasir alasnya juga 10 cm. Dalam contoh ini, panjang saluran drainase yang akan kita hitung RAB-nya, panjangnya 100 meter. Ya, pertama kita menghitung volume galian tanah, panjang 100 meter, kemudian lebar setengah meter, kemudian dalamnya 0,6 meter. Jadi dalam hal ini kita berasumsi bahwa ini galian tanah di mana salurannya saluran baru. Kemudian kita hitung volumenya, panjang 100 kali lebar 0,5 kali kedalaman 0,6 sama dengan 30 meter kubik. Ini galian tanahnya. Kemudian kita menghitung volume pasir uruknya. Panjangnya 100 meter, kemudian lebarnya setengah meter, ketebalan pasir uruk seperti dalam gambar tadi 10 cm atau 0,1 meter, sehingga volumenya 100 kali 0,5 kali 0,1 sama dengan 5 meter kubik. Itu volume pasir uruknya. Kemudian yang ketiga, kita ngitung luas pekestingnya atau malnya. Panjangnya 100 meter, kemudian lebarnya 0,4 meter, kemudian jumlah dua sisi ya, kanan dan kiri. Kemudian kita hitung luas pekestingnya 100 kali 0,4 kali 2 sama dengan 80 meter persegi. Kemudian kita menghitung volume beton mutu K125. Jadi dalam hal ini kita akan menggunakan mutu beton K125. Ya, jadi ini luas penampang luarnya dulu kita hitung. Luas penampang luar yang dimaksud adalah ini, bagian ini ya. Kemudian kita hitung setengah meter kali setengah meter sama dengan 0,25 meter persegi. Kemudian luas penampang dalam ini ya. Jadi 0,3 ini kali 0,4 sama dengan 0,12 meter persegi. Sehingga luas bersihnya ini dari luas penampang luar dikurangi luas penampang dalam ya, atau 0,25 dikurangi 0,12 sama dengan 0,13. Jadi 0,13 meter persegi adalah luas penampang saluran betonnya ini, luas bersihnya. Kemudian panjang salurannya 100 meter, sehingga volume beton untuk saluran drainase ini kita kalikan 0,13 meter persegi luas penampang betonnya, kalikan panjangnya 100 meter sama dengan 13 meter kubik. Ya, jadi kita sejauh ini sudah menghitung pertama volume galian tanah 30 meter kubik,
kemudian volume pasir uruk 5 meter kubik, dan luas pekesting 50 meter persegi, serta volume beton K125 itu sebanyak 13 meter kubik. Nah, setelah menghitung volume, kita menghitung kebutuhan tenaga untuk pekerjaan galian dulu yang pertama. Iya, jadi koefisien untuk pekerja itu 0,75 HOK, volume galiannya 30, sehingga kalau dikalikan sama dengan 22,5 HOK. Kemudian untuk mandornya itu koefisiennya 0,025 kali volume galiannya 30 meter kubik sama dengan 0,75 HOK atau hari orang kerja. Kemudian kita analisa juga pekerjaan urukan pasirnya. Untuk pekerjanya koefisiennya 0,3, mandornya 0,01, kemudian pasir uruknya itu untuk tiap meter kubik pasir uruk padat, pasir uruk yang diperlukan 1,2. Sehingga kebutuhan untuk HOK pekerjanya 5 kali 0,3 sama dengan 1,5 HOK. Kemudian mandornya 0,01 kali 5, 0,05 HOK, dan kebutuhan pasirnya 1,2 kali 5 sama dengan 6 HOK. Selanjutnya kita menghitung analisa untuk pekerjaan pekesting. Pekerjanya koefisiennya 0,52, tukang 0,26, kepala tukang 0,026, mandor 0,026, paku campuran 0,3, papan mal kita hitung sesuai kondisi di lapangan 1,6 keping untuk tiap meter persegi pekesting. Kemudian kayu juga kita hitung 1,4 batang untuk tiap meter persegi pekestingnya. Luas pekesting yang tadi sudah kita hitung 80, sehingga dikalikan antara koefisien dengan luas pekestingnya, sehingga pekerjanya ini ada 41,6 HOK, tukang 20,8 HOK, kepala tukang 208 HOK, mandor 208 HOK, kemudian paku campurannya 24 kg, papan malnya 128 keping, dan kayu 46-nya 112 batang. Nah, kemudian untuk pekerjaan beton K125 ya, ini kita menggunakan alat pengaduk beton atau molen ya. Jadi di sini koefisien pekerjanya 1,32, tukang 0,205, kepala tukang 0,02, mandor 0,06. Kemudian semennya satu saknya ukuran yang 50 kg. Ini beton K125. Semennya per meter kubik beton adalah 5,52 sak. Kemudian pasir betonnya 0,591 meter kubik. Batu pecahnya 0,75 meter kubik. Kemudian memerlukan sewa alat atau menggunakan alat konkrit mixer atau molen itu 0,2 hari untuk tiap meter kubiknya. Nah, kemudian koefisien ini dikalikan dengan volume beton yang tadi sudah kita hitung 13 meter kubik ya, volume betonnya, kemudian dikalikan 1,32 kali 13 meter kubik sama dengan 17,16 HOK untuk pekerja. Kemudian tukangnya 2,67 HOK, kepala tukang 0,26 HOK, mandor 0,78 HOK, kemudian perlu semen 71,76 sak yang ukuran 50 kg. Kemudian pasir betonnya 7,68 meter kubik, batu pecahnya itu perlu 9,75 meter kubik. Kemudian molennya perlu 2,6 hari atau dibulatkan 3 hari. Ya, langkah berikutnya adalah kita menghitung anggaran biayanya. Ya, untuk rencana anggaran biayanya di sini pekerja 83 HOK kalikan 100.000 per HOK-nya sama dengan 8.300.000. Tukangnya 24 HOK dikalikan 120.000 menjadi 2.880.000. Kepala tukang 3 HOK dikalikan 140.000 menjadi 420.000. Mandor 4 HOK kali 120.000 sama dengan 480.000. Total upahnya 12.080.000. Kemudian
Semen untuk bahannya ya, itu perlu 72 sak semen ukuran yang 1 sak 50 kilo kalikan 80.000, ini sama dengan 5.760.000. Pasir betonnya 8 meter kubik kali 150.000 sama dengan 1.200.000. Kemudian batu pecahnya 10 meter kubik kali 500.000 sama dengan 5 juta. Pasir uruk itu 6 meter kubik kali 130.000 sama dengan 780.000. Kemudian papan mal 128 keping kali 20.000 sama dengan 2.560.000. Kayu 46 112 batang kali 30.000 sama dengan 3.360.000. Kemudian paku campurannya perlu 24 kg. Per kilogramnya kita asumsikan 25.000, sehingga biaya paku 24 kali 25.000 sama dengan 600.000. Total biaya bahan 19.260.000. Kemudian untuk sewa alat konkret mixer atau molen perlu 3 hari, 1 harinya kita asumsikan 250.000, sehingga perlu biaya sewa molen 750.000. Sehingga total biaya pekerjaan drainase beton kita jumlahkan biaya upah bahan dan alat sama dengan 32.090.000 rupiah. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait cara menghitung rencana anggaran biaya saluran drainase beton tanpa tulangan. Terima kasih atas segala perhatian, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.